Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada para sahabat yang melakukan puasa Dzulhijjah itu 9 hari? Itu aja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, apakah dianjurkan puasa 9 hari full atau hanya tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah? Kemudian apakah para sahabat ada yang mengamalkan itu? Yang pertama, Anda akan bacakan ya. Hadis Hafsah radhiyallahu taala anhu. Hafsah ini istri Nabi. Dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama Ashura wal ashr wa thalathati ayyamin min kulli syahr. Bahwa Nabi SAW enggak pernah meninggalkan puasa Ashura, puasa 10 awal Dzulhijjah, 3 hari tiap bulan. Namun sanadnya ini diperselisihkan. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa wa kana la yada'u siyama tis'in Dzulhijjah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di Dzulhijjah. Wa kana yasumul ashr Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan sahabat yang puasa 9 hari ini, yang 10 awal Dzulhijjah ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ada riwayat bahwasanya Hasan al-Basri seorang tabi'in dan Ibnu Sirin dan Qatadah, dan ini adalah pendapat aktsarul ulama, pendapat kebanyakan ulama mengatakan dianjurkannya puasa 9 hari berdasarkan hadis dan perbuatan para sahabat tadi. Memang ada hadis Aisyah yang membuat orang bingung. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman al-ashraqat." Aku enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari ini. Enggak ada puasa. Berarti full Nabi enggak puasa. Gimana dengan Arafah? Nabi enggak puasa juga. Padahal Nabi nganjurkan untuk puasa. Ini Aisyah tidak melihat. Tidak melihat sama sekali. Di sini para ulama bagaimana menjawab hadis riwayat Aisyah. Aisyah ini menceritakan apa yang dia lihat. Istri Nabi menceritakan yang mereka lihat juga. Maka sebagian mengatakan yang punya ilmu tambahan itu lebih diutamakan daripada yang mengatakan tidak tahu, tidak melihat. Tapi riwayat yang lain mengatakan Nabi melakukan puasa tersebut. Manapun jamaah, jawaban para ulama tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adanya hadis yang mensifati hal itu, bisa jadi Aisyah tidak melihat Nabi SAW puasa full. Maknanya itu. Karena Nabi jelas menganjurkan puasa tanggal 9. Jadi salah satu maknanya Aisyah tidak pernah melihat, artinya tidak melihat full beliau puasa. Sedangkan hadis Hafsah dan istri Nabi yang lainnya mengatakan Nabi puasa di kebanyakan hari-harinya itu. Jadi sebenarnya bisa digabungkan antara riwayat ini, perbuatan Abdullah bin Umar dia puasa, dan para tabi'in berpuasa, dan Nabi SAW. Beliau itu mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih utama diamalkan daripada amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa aja amalannya? Nabi mengatakan amal soleh sudah. Apa nanti ada yang bertanya, Nabi silaturahim enggak di 10 awal Dzulhijjah? Nabi berbakti sama orang tua enggak di awal Dzulhijjah? Nabi sedekah enggak di awal Dzulhijjah? Nabi apa sih yang dilakukan Nabi SAW? Nabi itu membuka peluang dengan sabdanya agar semua menjadikan 10 ini sebagai momentum memperbanyak amal soleh. Bentuknya apapun. Ada yang memang spesifik Nabi mengatakan SAW perbanyak tahlil, perbanyak tahmid, perbanyak takbir. Baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi mungkin
Seperti itu jamaah. Ini ana bacakan dari kitab Lataiful Ma'arif ya. Yang dikatakan bahwasanya sahabat yang puasa 10 awal Dzulhijjah itu diantaranya Abdullah bin Umar, 9 hari maksudnya. Kemudian Hasan al-Basri sebagai tabi'in, Ibnu Sirin juga tabi'in, Qatadah bin Da'am as-Sa'udi seorang tabi'in. Kemudian, dan ini pendapat kebanyakan ulama, atau banyak dari mereka berpendapat seperti ini, yang tidak mau puasa nggak apa-apa. Jadi kita bicara amalan anjuran. Jadi bukan kita puasa 9 hari, nggak boleh kita mengatakan puasa. Kok harus puasa 9 hari? Enggak. Ini anjuran puasa. Anjuran sedekah, anjuran berzikir, anjuran sholat malam, anjuran untuk beramal soleh. Yang jelas Nabi SAW puasa tanggal 9 Arafah dan beliau menganjurkan untuk melakukan puasa di 9 Dzulhijjah. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.